Siang itu Ari mendatangi rumah Umam sahabatnya sejak masih di bangku SMP. Dua pemuda ini merencanakan sesuatu, yaitu menyalurkan hobinya terabas bebas di alam luas. Dengan motor trail kesayangannya, Ari mengajak Leo, sepupunya, untuk ikut serta. Medan yang terjal dan curam merupakan spot yang paling mereka sukai. Kebahagiaan tersendiri bagi mereka bila bisa menaklukkan tantangan dari alam. Sudah banyak jalur-jalur ekstrim yang mereka taklukkan. Kali ini Ari dan Umam berencana akan terabas di Bukit Gunung Lawu yang terkenal akan keindahannya. Di samping terkenal akan keindahan alamnya, Gunung Lawu juga menyimpan banyak misteri, terutama tentang pesugihannya. Bahkan, tak jarang banyak orang melakukan ritual-ritual berbau klinik dan bersemedi di sana. Sebelum berangkat mereka seperti biasanya, Ari meminta izin kepada ibunya untuk minta restu. Demikian pula dengan Umam dan Leo. Karena perjalanan cukup jauh, Ari dan teman-temannya sengaja berangkat pagi. Mereka berharap sampai di sana tepat terbenamnya matahari. Di waktu itulah mereka akan menikmati senja di sore hari. Perjalanan yang santai dan diselingi canda-candaan di antara mereka membuat suasana menjadi hangat. Karena salah satu kunci kebahagiaan adalah dengan cara melewati hidup bersama orang-orang tersayang. Sesekali Ari melihat jam yang melekat di tangannya. Sejenak mereka pun beristirahat untuk sekedar memberi makan cacing-cacing yang ada di perut mereka. Karena cacing-cacing tersebut mulai memukul-mukul dinding perut mereka. Dengan bekal seadanya, mereka melahap dan menghabiskan beberapa bungkus roti coklat. Angin terasa sepoi-sepoi dan suasana yang masih begitu asri membuat mereka enggan beranjak dari tempat duduknya. Separuh perjalanan dan sebentar lagi mereka akan sampai di tempat tujuan. Tak ada satu orang pun yang melintas di sana. Curamnya medan tak menghalangi niatan mereka untuk segera menaklukkannya. Hanya sesekali mereka melihat tumpukan sajin-sajin yang tergeletak di bawah batu besar. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Mereka mempercepat laju perjalanannya. Awan pun mulai berubah kekuningan dan menjadi gelap. Itu tandanya sebentar lagi senja akan tiba. Tapi sialnya roda motor trail milik Leo tiba-tiba bocor. Itu tandanya rencananya tak berjalan lancar. Dengan terpaksa, Ari dan juga Umam menuntun sepeda motor trail mereka. Hari pun mulai gelap. Perut mulai terasa keroncongan lagi. Mereka kembali mencari sisa-sisa bekal, berharap ada secuil makanan untuk mengganjal perut. Tapi sialnya tak ada makanan sedikit pun yang tersisa. Perut pun terasa mulai melilit-lilit. Tak ada satupun orang yang melintas di sana. Tiba-tiba, Leo mencium bau yang sangat menggugah air liurnya. Air liurnya pun menetes. Sesekali, Ari dan Umam juga mengendus aroma itu.
Dan benar saja, di seberang bukit berdiri warung makan bertuliskan sate kambing. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera memarkirkan motornya di bawah pohon dan segera menuju ke warung tersebut. Warung yang begitu ramai meski berada di tengah hutan. Terlihat banyak pengunjung yang rela antri di luar tenda warung, termasuk Ari, Umam, dan Leo. Hingga tiba giliran mereka untuk menyantap makanan yang begitu menggugah selera itu. Nasi hangat dan sepiring sate kambing dengan bumbu kecap. Saking nikmatnya sate itu, mereka menghabiskan sampai 2 porsi. Ari sempat berpikir, bagaimana ada warung sate di tengah hutan. Tapi pikiran itu terkikis dengan rasa laparnya. Karena yang ada dalam pikiran mereka hanya ingin mengisi perut saja. Setelah merasa kenyang, mereka pun baru menyadari kalau sebegitu banyak orang yang ada di warung, tak ada satu orang pun yang berbicara. Mereka terlihat sangat dingin dengan wajah yang begitu pucat. Tiba-tiba, Leo mengeluh sakit perut. Mungkin karena terlalu banyak makan. Dia meminta izin ke belakang kepada pemilik warung. Tanpa sepatah kata pun, pemilik warung itu menunjukkan arah toilet kepada Leo. Leo, dengan perut yang melilit-lilit, terus berjalan menuju ke arah toilet. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba, dia dikagetkan suara anjing yang seperti merintih kesakitan. Karena rasa penasarannya, Leo pun mencari asal suara tersebut. Dan lagi-lagi Leo dikagetkan dengan darah segar yang bercucuran. Darah itu mengalir deras di tanah, dan setelah dia mati dan tidak secara diam-diam, ternyata anjing-anjing itu dibantai dengan sadis dan dijadikan sate. Astagfirullahaladzim. Berarti sate yang kami makan adalah sate anjing. Leo segera kembali ke depan untuk memberitahu Ari dan Umam. Tapi sialnya ada seorang yang mengetahui keberadaannya. Orang itu segera membuntuti Leo. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Leo langsung mengajak lari teman-temannya. Karena dia sadar, warung ini bukan warung biasa. Baru selangkah mereka mengangkat kakinya, tiba-tiba berbagai makhluk menyeramkan menghadang mereka. Sosok tinggi besar bermata merah tiba-tiba mengeluarkan kata dengan suara lantangnya. Kalian harus tetap di sini. Entah itu makhluk apa, mereka tak mau menghiraukannya. Mereka lari sekencang-kencangnya. Tapi Ari dan teman-temannya baru menyadari kalau mereka hanya berputar-putar di tempat itu saja. Dan yang paling menakutkan lagi, mereka dikejar oleh sosok bulatan bola api. Sesekali Leo ingin muntah jika teringat anjing yang mati dibantai dan dagingnya dicacah, dimasak sedemikian rupa. Tiba-tiba Ari teringat sebuah artikel yang dia browsing lewat internet. Artikel itu tentang tumbuh-tumbuhan yang dapat mengusir setan dan jin. Entah benar atau tidaknya, Ari tak memperdulikan hal itu. Yang penting sekarang mereka berusaha lebih bisa selamat dari maut. Tanpa pikir panjang, Ari segera mengambil senter kecil yang ada di sakunya. Tak jauh dari tempatnya berdiri, terlihat pohon kelor. Diambilnya beberapa batang, lalu disabet-sabetkan dan itu ke gerombolan makhluk yang menyeramkan itu. Leo yang mendapat tugas mengambil bambu kuning juga segera beraksi. Dengan berjalan mundur, mereka berusaha mengalahkan rasa takut. Umam sendiri membaca ayat-ayat kursi
dan ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Bekal mengaji selama di pondok pesantren ternyata sangat bermanfaat bagi mereka, karena dengan sendirinya makhluk-makhluk itu menutup telinga seperti kepanasan dan perlahan menghilang. Kompas dan HP tak berfungsi lagi di tempat itu, hingga akhirnya mereka pun pingsan akibat kelelahan. Keesokan paginya, mereka ditemukan oleh salah satu warga yang mencari kayu bakar. Butuh beberapa jam untuk mereka bisa sadar kembali. Setelah tersadar, mereka menceritakan semua kejadian yang dialami. Mbah Marno, selaku orang yang menolong mereka, mengatakan kalau tempat itu memang terkenal wingit. Tak ada satupun orang yang berani mendekat di lokasi tersebut. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada seorang pendaki gunung yang hilang di tempat itu. Jasadnya tak ditemukan sampai sekarang. Bahkan banyak orang yang mempunyai ilmu kebatinan mengatakan kalau di bukit itu terdapat kerajaan jin dan siluman. Mendengar cerita Mbah Marno, mereka pun saling berpelukan, sujud syukur karena mereka masih diberi keselamatan. Setelah berpamitan kepada Mbah Marno, mereka pun melanjutkan perjalanannya pulang dengan menumpang mobil bak pengangkut sayuran, karena motor trail mereka masih tertinggal di bukit menyeramkan itu. Mereka tak mau ambil resiko yang bisa mengancam nyawa mereka. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.